Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Adam Tauhid. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Jadi, gerbang logika itu adalah elemen dasar dari sirkuit digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada sinyal listrik. Mereka mengambil satu atau lebih sinyal input dan menghasilkan satu sinyal output berdasarkan fungsi logika tertentu. Fungsi-fungsi ini meliputi operasi dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Lalu berikutnya kita memiliki gerbang logika AND. Jadi gerbang logika AND ini menghasilkan output 1 hanya jika semua inputan bernilai 1. Simbol gerbang AND dilambangkan dengan simbol titik. Gerbang AND sering digunakan untuk mendeteksi kondisi tertentu yang memerlukan semua input terpenuhi. Contohnya di sini kita memiliki tabel kebenaran yang memiliki input 1 maka dia baru menghasilkan output 1. Selain itu, jika semua inputannya tidak 1, maka outputnya adalah 0. Lalu selanjutnya ada gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output 1 jika setidaknya satu inputan bernilai 1. Gerbang OR dilambangkan dengan simbol plus. Di sini kita lihat jika inputan itu memiliki nilai 1, maka outputnya pun akan 1. Tapi jika inputannya adalah 0, 0, maka outputnya pun akan menjadi 0. Selanjutnya kita punya gerbang NOT di sini. Gerbang NOT menghasilkan output 1 jika hanya bernilai 0 dan output 0 jika input bernilai 1. Simbol NOT dilambangkan dengan simbol seperti ini ya. Contohnya di sini pada tabel kebenarannya adalah input A 0, maka outputnya pun akan menjadi 1. Jika inputnya 1, maka outputnya akan menjadi 0. Ini seperti nilainya dibalik seperti itu ya. Jika 0, maka akan menjadi 1, jika 1, maka akan menjadi 0. Selanjutnya di sini ada gerbang logika NAND. Gerbang NAND atau NOT AND menghasilkan output 0 jika semua inputannya bernilai 1 dan menghasilkan output 1 untuk kondisi lainnya. Gerbang NAND dilambangkan dengan simbol seperti ini, ada garis di atasnya gitu ya. Lalu kita lihat di sini contohnya seperti input A dan input B memberikan nilai 0, 0, maka outputnya pun akan menjadi 1. Tapi ini jika 1, 1, maka outputnya pun akan menjadi 0. Ini seperti kebalikan dari gerbang AND yang sebelumnya, jika dia hanya 1, 1, maka outputnya pun akan 1. Tapi di sini jika inputannya itu 0, 0 pun maka akan menjadi 1 dan 0, 1 akan menjadi 1, 1, 0 akan menjadi 1. Selanjutnya kita punya gerbang NOR di sini. Gerbang NOR menghasilkan output 1 jika hanya semua input bernilai 0. Di sini jika kita miliki 0, 0, maka outputnya pun akan menjadi 1 dan seterusnya akan menjadi 0. 0, 1 menjadi 0, 1, 0 menjadi 0, 1, 1 pun akan menjadi 0. Selanjutnya di sini kita punya gerbang SOR. Gerbang SOR merupakan gerbang yang menghasilkan output 1 jika jumlah inputan nilai 1 berjumlah ganjil dan semua inputan bernilai 0 maka akan menjadi 1. Gerbang SOR dilambangkan dengan simbol lingkaran seperti ini yang memiliki tanda plus di tengahnya. Kita lihat di sini pada tabel kebenarannya adalah jika inputnya 0 dan B-nya 0, maka outputnya pun akan menjadi 0. Dan 0, 1 karena ini bernilai ganjil, maka akan menjadi 1 dan 1, 0 akan menjadi 1. Tapi jika jumlah satunya itu genap, maka akan menjadi nilainya 0. Seperti di sini kita punya input A1 dan input B-nya pun menghasilkan 1, tapi outputnya menjadi 0. Selanjutnya pada gerbang logika XNOR di sini gerbang XNOR menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1 dan jumlahnya pun genap dan semua input bernilai 0 maka akan menjadi 1. Gerbang XNOR dilambangkan dengan simbol lingkaran seperti itu dan ada titik di tengahnya. Contohnya di sini kita memiliki 0 dan 0, maka outputnya pun akan menjadi 1 karena kita lihat di definisinya tadi, atau semua input bernilai 0 maka outputnya akan menjadi 1. Di sini 0, 1 akan menjadi 0 karena hanya memiliki nilai satunya ganjil. Tapi kalau yang di paling bawah ini kita memiliki nilai satunya itu berjumlah genap, maka outputnya
outputnya pun akan menjadi genap. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di contoh soal. Saya memiliki dua soal. Oke, jadi pada soal A ini kita memiliki F sama dengan not A, N, not B, N, C. Lalu di sini memiliki operator utamanya yaitu adalah XNOR. Lalu di sini ada A, N, B, N, not C. Lalu ada not A, N, not B. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Saya akan mempraktekannya dengan Microsoft Excel di sini. Jadi pertama kita buka dulu Microsoft Excel untuk membuat tabel kebenarannya. Oke, jadi kita akan buka dulu Microsoft Excel kita di sini. Jadi kita mulai dari paling atas 0, 0, 0, lalu 1, 0, 0, lalu 0, 1, 0, lalu 1, 0, 1, 1. Lalu 1, 0, 0, 1, 0, 1, baru 1, 1, 0, setelah itu 1, 1, 1. Lalu untuk bagian sebelah sini, karena nilainya di situ adalah 0, maka kita ubah menjadi 1. 1, 1, 1, 1, lalu karena nilainya 1, maka kita akan ubah menjadi 0. Jadi 0, 0, 0, 0. Lalu untuk not B juga kita balikan nilainya 1, 1, 1, 1, lalu 0, 0, dan 0, 0. Lalu untuk yang C kita ubah menjadi 1, 1, 1, 1, lalu 0, 0, 0, 0. Lalu di sini kita memiliki not A, N, not B, dan C. Pada bagian ini outputnya adalah 0. Di sini adalah 1 karena A dan not A dan not B adalah 1 dan C-nya juga 1. Jadi output yang dihasilkan adalah 1, lalu sisanya adalah 0. 0, 0, 0, 0. Lalu untuk A, N, B, N, C kita lihat di sebelah kiri sini. Untuk bagian A, N, B yang memiliki nilai 1 itu cuman bagian ini. Lalu kita cari juga untuk yang bagian not C nya, karena yang not C itu yang 0 tuh hanya ada di sini. Karena ini adalah not, kita carinya not di sini. Kalau 0 berarti menjadi 1 karena ini adalah N. Semua jika 1 maka outputnya pun akan menjadi 1, selebihnya akan menjadi 0. Jadi untuk yang bagian ini hanya itu yang bernilai 1, lalu sisanya adalah 0. 0, 0, 0, itu yang paling bawah 0. Lalu untuk not A, N, B kita tinggal cari aja untuk yang not A dan untuk inputan A dan B nya itu yang bernilai 0. Kita lihat di sini kita punya dua yang 0. Jadi untuk bagian ini nilainya adalah 1. 1, 1 adalah 0 karena di sini untuk operator N-nya tidak terpenuhi karena di sini adalah 0 dan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Maka ini hanya dua bagian ini saja yang bernilai 1, sisanya adalah 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu selanjutnya untuk hasilnya, outputnya, karena ini adalah operasi XNOR, maka kita jika nilai satunya berjumlah ganjil, maka akan menghasilkan nilai 0. Dan jika inputan satunya itu berjumlah genap, maka akan menghasilkan 1. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membuat dulu 0, di sini 1, dan ini 1. Karena semua inputannya bernilai 0, maka kita akan berikan nilai 1, 1, 1, dan ini berjumlah ganjil, maka 0 dan 1. Oke, selanjutnya untuk soal kedua, kita kembali ke PowerPoint kita untuk melihat soalnya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan untuk soal yang A ini. Jadi kira-kira begini bentuk tabel kebenaran. Lalu selanjutnya untuk soal
Yang kedua, di sini kita memiliki F sama dengan not A, NB, NC, lalu A, NaN B, lalu B, NOR C. Jadi di sini operator utamanya kita menggunakan SOR ya. Jadi langsung saja kita lanjut lagi ke Excel-nya. Kita kembali ke Excel-nya. Oke, jadi di sini saya menggunakan tabel yang sebelumnya, saya ubah sedikit. Di sini untuk yang not A sama seperti sebelumnya, jika nilainya 0 maka kita ubah menjadi 1, lalu jika nilainya 1 maka kita akan ubah menjadi 0. Jadi di sini kita akan ubah menjadi 1, 1, 1, 1. Lalu untuk di sini 0, 0, 0, 0. Lalu pada not A, NB, NC ini kita akan cari nilainya. Di sini untuk not A, NB-nya tidak terpenuhi untuk yang pertama, jadi kita berikan 0. Lalu di sini 0 juga. Lalu di sini 0. Lalu di sini kita lihat cara mencarinya. Kalau saya, karena kita mencarinya B, A, not A, NB, NC, jadi saya mencarinya yang tidak dinotkan dulu. Jadi saya mencari yang B dan C yang bernilai 1. Karena ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi yang saya cari, jadi saya langsung melihat ke sebelah sini. Untuk not A, N, B, N, not C nya ini, karena satunya not maka ini nilainya 1, sisanya selebihnya adalah 0. 0, 0, 0. Oke, kita periksa lagi. Di sini A-nya bernilai 1, maka ini sudah tidak terpenuhi not A-nya. Maka untuk yang bagian bawah ini semuanya bernilai 0. Untuk yang atas kita mendapatkan 1, nilai 1 di sini. Lalu kita di sini memiliki A, NaN B. Jadi untuk A, NaN B ini, jika kedua nilainya adalah 1, maka dia akan menghasilkan 0. Jadi untuk yang pertama ini kita dapat nilai 1, lalu di sini 1, 1, 1. Jadi di sini tetap 1, 1, 1. Di sini 0, lalu di bawahnya lagi 0. Karena di sini A-nya 1 dan B-nya 1, lalu di bawahnya juga A1, B-nya 1. Lalu untuk yang B, NOR C, di sini kita lihat untuk bagian B-nya, jika dia bernilai 0, keduanya 0, maka akan menghasilkan 1. Tapi jika nilainya keduanya tidak 0, maka akan menghasilkan 0. Jadi untuk yang B, NOR C ini kita hanya mendapatkan 1 di sini, lalu sisanya adalah 0. Karena jika kita lihat di sini yang memiliki dua nilai 0 hanya di bagian atas ini, selebihnya sama di bagian ini sudah berbeda. Jadi kita mulai dulu sampai sebelah sini. Ini adalah 0, 0, lalu di sebelah sini 1, lalu 0, 0, 0. Lalu ini adalah operasi SOR. Sebelumnya soal ini adalah operasi SOR. Jadi kalau SOR itu jika inputan satunya bernilai ganjil, maka akan bernilai 1. Tapi kalau inputan satunya bernilai genap, maka dia akan bernilai 0. Jadi di sini kita akan berikan nilai 0, lalu di sini 1, 1, 0, 0, 1, 1. Karena semua inputannya adalah 0, maka dia menghasilkan 1, begitu juga dengan yang bawahnya. Lalu di sini 1. Oke, jadi mungkin seperti ini tabel kebenarannya. Kita akan taruh dulu di PowerPoint kita. Oke, jadi di sini adalah hasil dari tabel kebenarannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin saya ada salah kata dan mungkin saya ngomongnya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.